Bab 3911, Juru Selamat Long Qingchong. Setelah meninggalkan tanah kultivasi Long Qingchong, Ding Yan bertanya dengan bingung, itu saja. Pemimpin sekte ingin bertemu denganku hanya untuk menanyakan pertanyaan itu. Karena dia telah mendapatkan jawabannya, kita secara alami harus pergi. Apa masalahnya? Apakah Anda berpikir untuk tinggal dan makan malam di sana juga? Duan Lingtian bertanya dengan nada menggoda. Tentu saja tidak, kata Ding Yan dengan malu-malu. Aku hanya tidak menyangka semuanya akan berakhir begitu cepat. Kami pergi segera setelah kami tiba. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak Ding Yan. Ekspresinya berubah serius saat dia bertanya, siapa yang lebih mungkin menjadi pelakunya? Wakil pemimpin sekte Sue atau 10.000 sekte iblis? Aku tidak tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Konflik Duan Lingtian dengan 10.000 sekte iblis dimulai sejak lama. Konfliknya dengan Sue Mingzi juga berasal dari 10.000 sekte iblis. Bagaimanapun, menantu Sue Mingzi, Zhong Ken, berasal dari 10.000 sekte iblis. Sue Mingzi hanya memiliki satu putri sehingga dia sangat mencintai putrinya. Sebelumnya, ketika Kuang Tianzeng berusaha membunuh Duan Lingtian, semua orang yang terkait dengannya, kecuali Zhong Ken, dieksekusi. Hanya karena identitas Zhong Ken sebagai menantu Sue Mingzi, dia berhasil lolos dari kematian. Kamu tidak tahu. Ding Yan sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, seperti yang kamu katakan kepada pemimpin sekte, sekarang setelah prajurit kematian pergi, akan sulit untuk mencari petunjuk. Kecuali jika pemimpin sekte menuntut 10.000 sekte iblis dan Sue Mingzi untuk bersumpah pada sumpah darah hati iblis bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, tunggu, kamu hanya bisa menggunakan sumpah darah hati iblis untuk menjamin kamu akan menepati janjimu di masa depan. Itu tidak berpengaruh pada apa yang telah terjadi di masa lalu satu. Betapa frustasinya, kata Ding Yan, kesal. Duan Lingtian berkata, geli, frustrasi. Bahkan saya, korban, tidak merasa frustrasi. Jadi jangan merasa frustrasi. Ayolah, berhenti memikirkannya. Lagi pula tidak ada yang bisa kita lakukan. Biarkan saja pemimpin sekte yang menanganinya. Duan Lingtian tahu bahwa apakah pelakunya adalah 10.000 sekte iblis atau Sue Mingzi, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Mungkin, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa menimbulkan masalah di 10.000 sekte iblis peringkat tuan. Namun, karena statusnya sebagai murid dari sekte naga terbang dan 10.000 faksi iblis di sekte tersebut, akan merepotkan baginya untuk melakukannya. Dua tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa jika 10.000 sekte iblis dalam masalah. Selain itu, ada juga dewa-dewa lainnya di 10.000 sekte iblis. Adapun Sue Mingzi, dia sedikit lebih kuat dari penatua naga hitam biasa. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, mustahil baginya untuk membunuh Sue Mingzi bahkan jika dia habis-habisan. Selain itu, karena pengalaman, pemahaman Sue Mingzi tentang hukum mungkin lebih mendalam darinya. Secara keseluruhan, kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu lebar. Kau benar, kata Ding Yan sambil mengangguk. Kemudian, dia berkata meyakinkan, jangan khawatir. Bahkan jika pemimpin sekte tidak mencari keadilan untukmu, pada tingkat pertumbuhan Anda, tidak akan lama sebelum Anda dapat membalas dendam sendiri. Jika Anda tidak tahu siapa yang melakukannya, maka hadapi saja Sue Mingzi dan 10.000 sekte iblis. Berdasarkan kata-kata ini, jelas Ding Yan sangat yakin tentang pertumbuhan Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Ding Yan, dia tertegun sebentar. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah Duan Lingtian dan Ding Yan pergi, Long Qingchong juga meninggalkan tanah kultivasinya. Ketika dia tiba di sebuah lembah, dia mengirim pesan. Tidak lama kemudian, orang lain di lembah. Itu tidak lain adalah Sue Mingzi, wakil pemimpin sekte naga terbang. Ketika Sue Mingzi melihat Long Qingchong, dia panik di dalam meskipun dia tetap tenang di luar. Mungkinkah dia mengetahuinya? Tidak, itu tidak mungkin. Di seluruh sekte, hanya putriku dan aku yang tahu tentang itu. Tidak mungkin dia tahu apa-apa. Meskipun Sue Mingzi juga seorang Lord of Gods tingkat lanjut, sebagai saudara junior Long Qingchong, dia sangat menghormati Long Qingchong. Selain itu, Long Qingchong adalah pemimpin generasinya. Ketika dia masih muda, Long Qingchong selalu menjadi tujuannya.
Dia selalu berharap untuk mengejar Long Qingchong. Sayangnya, kenyataan itu brutal. Seiring waktu berlalu, Long Qingchong terus melampaui dia dengan pesat, dan dia benar-benar menyerah untuk mengejar Long Qingchong, apalagi melampaui Long Qingchong. Long Qingchong tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Junior Brother Sue? Apakah Anda tidak akan mengundang saya dan membiarkan saya berdiri di sini?" Setelah mendengar ini, Sue Mingzi buru-buru berkata, "Saya minta maaf atas kekasaran saya. Silakan masuk, silakan masuk." Sue Mingzi memimpin Long Qingchong ke halamannya, dan dia tidak duduk sampai Long Qingchong duduk. Rasa hormatnya terhadap Long Qingchong sangat terukir di tulangnya. Dia bertanya, "Pemimpin sekte, ada apa? Apa kau punya pesanan untukku?" Long Qingchong menatap Sue Mingzi dengan tenang setelah dia meletakkan tangan kanannya di atas meja batu dan mulai mengetuknya dengan jarinya. Pemimpin sekte. Kepanikan Sue Mingzi tumbuh lebih dalam hatinya ketika dia melihat perilaku Long Qingchong. Akhirnya, Long Qingchong berhenti mengetuk meja. Tatapannya sangat dalam ketika dia bertanya, "Saudara muda Sue, saya mendengar bahwa Anda memiliki dendam terhadap Duan Lingtian." Sue Mingzi menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya sebelum dia berkata, "Pemimpin sekte, saya pikir Anda salah. Saya belum pernah bertemu Duan Lingtian, jadi bagaimana saya bisa memiliki dendam padanya?" "Kau belum pernah bertemu dengannya. Apa kamu yakin? Apakah kamu tidak pernah bersembunyi di kegelapan untuk mengamatinya?" Long Qingchong bertanya dengan sadar. Setelah mendengar ini, ekspresi Sue Mingzi sedikit berubah. Dia tahu apa yang dimaksud Long Qingchong. Selama kontes besar naga laten, dia bersembunyi di antara kerumunan dan mengancam Duan Lingtian melalui transmisi suara, mengatakan bahwa dia akan membunuh Linghu Renjie, mantan pemimpin klan-klan Linghu, jika Duan Lingtian tidak menurunkan peringkatnya. Duan Lingtian mengabaikan ancamannya sehingga dia mengirim penatua naga hitam untuk membunuh Linghu Renjie di klan Linghu. Namun, sesepuh meninggal di klan Linghu, dibunuh oleh Kaisar Dewa dari klan Linghu. Dia baru mengetahui hal ini ketika Kaisar para Dewa, Linghu Renfeng, mencarinya di Sekte Naga Terbang. Long Qingchong berkata, "Kamu menyembunyikan dirimu di antara kerumunan selama kontes besar naga laten." Tidak lama setelah itu, Su Tongyuan, seorang penatua naga hitam, mengunjungi Anda dan meninggalkan sekte tersebut. Setelah itu, dia meninggal di luar sekte. Terlebih lagi, Kaisar Dewa yang menghancurkan formasi penjaga kita datang untuk mencarimu. Kan? Bisakah Anda mengisi detailnya untuk saya? Long Qingchong memandang Sue Mingzi dengan sedikit senyum di wajahnya. Ekspresi Sue Mingzi berubah drastis setelah mendengar kata-kata Long Qingchong. Dia berkata dengan gemetar, Sekte, pemimpin sekte, kamu sadar akan semua itu." Sue Mingzi tidak menyangka Long Qingchong tahu banyak. Long Qingchong bahkan tahu Kaisar Dewa datang ke Sekte Naga Terbang karena dia. Ini berarti bahwa Long Qingchong bisa merasakan keberadaan Linghu Renfeng di sekte tersebut, dan yang paling penting, itu berarti bahwa kekuatan Long Qingchong hampir seperti Kaisar Dewa. Kalau tidak mungkin bagi Lord of Gods untuk merasakan keberadaan Kaisar Dewa. "Katakan padaku," kata Long Qingchong lagi dengan sedikit senyum di wajahnya. Senyum di wajah Long Qingchong membuat Sue Mingzi semakin ketakutan. Namun, dia tidak berani berbicara. Long Qingchong melihat Sue Mingzi diam, dan senyumnya langsung menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, "Saudara muda Sue, kita sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama, jadi aku tidak akan menyakitimu. Aku berjanji kau akan baik-baik saja." Setelah jeda singkat, dia terus berkata, "Sebelum tuan kita jatuh, tuanmu pernah menyelamatkan hidupku saat aku berada di luar. Aku tidak bisa membalasnya karena telah menyelamatkan hidupku, tapi aku bisa membalas budimu." Setelah mendengar ini, mata Sue Mingzi melebar. Dia tidak menyadari hal ini. Kemudian, dia tiba-tiba teringat betapa mudahnya dia naik peringkat di Sekte Naga Terbang seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Ternyata, itu semua karena Long Qingchong. Ketika Sue Mingzi melihat ekspresi tulus di wajah Long Qingchong, dia berkata dengan getir, "Kakak Long, aku pergi ke kontes besar naga laten untuk mengancam Duan Lingtian karena putriku. Dia tidak ingin Duan Lingtian masuk 10 besar dan mendapatkan Lord Breakcraft Divine Peel. Saat itulah saya mengancam akan membunuh Linghu Renjie jika Duan Lingtian tidak menurunkan pangkatnya. Ketika Duan Lingtian tidak melakukan apa yang saya katakan,
saya mengirim Su Tongyuan ke klan Linghu untuk membunuh Linghu Renjie setelah menjanjikan beberapa keuntungan. Saya tidak berharap Su Tongyuan mati di sana. Dia dibunuh oleh Linghu Renfeng, saudara perempuan Linghu Renjie, mantan pemimpin klan-klan Linghu. Dia juga kaisar dewa yang datang ke sekte kami. Aku menyelidikinya. Dia meninggalkan tanah energi mendalam dan pergi ke tanah persembahan surgawi sejak lama. Saya tidak berharap dia menjadi kaisar dewa. Petik 2. Bab 3912, Pesta 7 Rumah Long Qingchong mendengarkan dengan amas saat Sue Mingzi berbicara. Dari awal hingga akhir, dia tampak tenang seolah-olah dia sudah mengetahui hal-hal ini. Kemudian, Sue Mingzi berbicara tentang Kuang Tianzeng, sesepuh dalam sekte naga terbang, dan mengakui bahwa dia telah memaksa Kuang Tianzeng untuk mengorbankan hidupnya untuk membunuh Duan Lingtian di tanah milik sekte naga terbang. Long Qingchong memandang Sue Mingzi dan berkata dengan tenang, jadi itu benar-benar kamu. Berdasarkan penyelidikan saya, Kuang Tianzeng bukanlah orang yang tidak takut mati. Saya bertanya-tanya apakah dia telah dipaksa, dan saya bisa memikirkan siapa yang bisa memaksanya adalah Anda. Sue Mingzi tersenyum pahit. Kakak senior, saya tidak berharap Anda telah melihat semuanya. Bertentangan dengan senyum pahit di wajahnya, sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Sue Mingzi. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia aman. Karena Long Qingchong telah berjanji untuk tidak menyakitinya, tidak apa-apa bahkan jika Long Qingchong tahu segalanya. Dia tahu Long Qingchong adalah orang yang memegang kata-katanya, jadi dia tidak takut untuk jujur. Jadi kamu juga yang mempekerjakan 2 prajurit kematian itu setelah Kuang Tianzeng gagal, kan? Tanya Long Qingchong. Sue Mingzi mengangguk. Iya, saya meminta seorang teman untuk membantu saya menyewa 2 prajurit kematian yang merupakan dewa-dewa perantara dengan harga yang sangat mahal. Mereka bergabung dengan sekte dengan dalih berpartisipasi dalam perang kekaisaran. Selama lebih dari 10 tahun, mereka telah menunggu pembukaan. Baru hari ini mereka menemukan kesempatan untuk bertindak. Sayangnya, mereka juga gagal. Long Qingchong terus bertanya dengan tenang, biaya mempekerjakan keduanya sangat tinggi. Saya khawatir Anda pasti telah menghabiskan tabungan Anda selama bertahun-tahun untuk mempekerjakan mereka, bukan? Sue Mingzi mengangguk. Senyum di wajahnya berubah lebih pahit ketika dia berkata, ya. Long Qingchong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak benar-benar mengenal Duan Lingtian. Mengapa Anda begitu ngotot membunuhnya? Bahkan jika dia memiliki dendam dengan 10.000 sekte iblis dan Kuang Tianzeng, kamu tidak perlu terlibat. Menurut Long Qingchong, dengan identitas dan status Sue Mingzi tidak perlu terlibat. Sue Mingzi berkata dengan masam, secara logika, kamu benar, kakak senior. Namun, perasaan putri saya untuk Zhong Ken sangat dalam. Dia takut Zhong Ken akan terlibat dalam konflik Kuang Tianzeng dan Duan Lingtian. Jika saya tidak membantunya, saya takut dia akan mengancam saya dengan nyawanya. Saya hanya punya 1 anak perempuan. Apa yang dapat saya lakukan? Terlebih lagi, Linghu Renfeng mempermalukan saya ketika saya mengirim penatua Su Tongyuan untuk membunuh Linghu Renjie. Karena saya bisa melampiaskan kemarahan saya pada Kaisar Dewa, saya melampiaskan kemarahan saya pada Duan Lingtian. Selain itu, konflik mungkin muncul antara dia dan menantu saya di masa depan. Mempertimbangkan segalanya, saya pikir lebih baik jika dia mati. Saya semakin bertekad untuk membunuhnya ketika saya melihat seberapa cepat dia tumbuh. Dengan bakat dan keterampilan pemahamannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Kaisar Dewa. Pada waktu itu, dia pasti tidak akan melepaskanku begitu dia tahu tentangku. Itu saja untuk ceritanya. Sue Mingzi menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Long Qingchong bangkit dengan tiba-tiba, dan akibatnya, Sue Mingzi juga berdiri dengan kaget. Kemudian, dia berkata kepada Sue Mingzi tanpa ekspresi, tidak peduli apa, kamu harus memberi Duan Lingtian penjelasan tentang masalah ini. Mata Sue Mingzi sedikit melebar saat hatinya tenggelam. Apa maksudmu, kakak senior? 10.000 sekte iblis? Long Qingchong hanya mengucapkan 3 kata ini sebagai jawaban atas pertanyaan Sue Mingzi. Kemudian, sebelum dia terbang, dia berkata melalui transmisi suara, awasi menantumu. Jika dia bersikeras membuat musuh dari Duan Lingtian, Anda harus memutuskan hubungan dengannya. Adapun putri Anda, terserah Anda untuk memutuskan. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke jalan ini, saya tidak akan ikut campur.
Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan membantu Duan Lingtian, tetapi saya juga tidak akan membantu Anda. Aku berhutang pada paman muda karena telah menyelamatkan hidupku, dan aku telah membayarnya hari ini dengan melepaskanmu. Mulai sekarang, saya tidak berhutang apapun padanya atau Anda. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda. Jika pasukan tingkat kaisar teratas mengetahui tentang insiden hari ini, mereka yang berstatus tinggi akan datang. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sejauh ini, dia lebih dari layak untuk menghadiri pesta 7 rumah. Anda tahu betul pentingnya pesta 7 rumah besar bagi pasukan peringkat kaisar teratas itu. Setelah Long Qingchong pergi, Sue Mingzi tidak bergerak. Ekspresinya berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pesta 7 rumah yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Apakah kali itu lagi? Sepertinya tidak bisa dihindari bagi Duan Lingtian untuk meninggalkan Sekte Naga Terbang dan bergabung dengan salah satu pasukan peringkat kaisar teratas kali ini. Jika itu terjadi, aku tidak akan punya kesempatan untuk berurusan dengannya lagi. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai, saya hanya bisa menyelamatkan situasi sekarang. Jika dia menginginkan hidupku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan Sekte Naga Terbang untuk melarikan diri. Tidak mungkin bagi Sue Mingzi untuk meninggalkan Sekte Naga Terbang karena dia pernah bersumpah pada sumpah darah hati iblis di depan tuannya bahwa dia akan melayani Sekte Naga Terbang sampai hari kematiannya. Jika dia meninggalkan Sekte Naga Terbang, dia juga akan mati. Meskipun Duan Lingtian terkejut, dia tidak memikirkan kejadian hari ini. Lagi pula, dia tidak takut pada dua dewa-dewa perantara, dan pada akhirnya dia aman. Selain itu, ini bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Pelakunya telah pergi sejauh untuk menyewa prajurit kematian untuk menyusup ke Sekte Naga Terbang. Bahkan jika Sue Mingzi, wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, menyerangnya di sekte tersebut, tidak ada yang bisa dia lakukan selain meninggalkan sekte tersebut. Meskipun demikian, dia tidak berpikir Sue Mingzi, seorang dewa-dewa tingkat lanjut, akan mempertaruhkan nyawa dan statusnya untuk membunuhnya. Setelah Duan Lingtian dan Ding Yan berpisah, Duan Lingtian kembali ke tempat budidaya Sue Haichuan. Sisi baiknya, kemacetan tampaknya sedikit mengendur setelah pertempuranku dengan dua dewa-dewa perantara itu. Aku selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa-dewa perantara. Setelah berkultivasi sebentar, Duan Lingtian menyadari bahwa dia harus memanfaatkan momentum kemacetan yang dilonggarkan dan memasuki medan perang Lord untuk benar-benar menembus kemacetan. Setelah itu, dia akan meninggalkan Lord Battlefield dan terus berkultivasi untuk menerobos. Kedengarannya mudah secara teoritis, tetapi dia tahu itu akan memakan waktu. Setelah menjadi Lord of Gods, kultivasi hanya akan semakin sulit. Bahkan dengan lingkungan kultivasi dan sumber daya kultivasi terbaik, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos. Ini kakak senior Duan. Kakak senior Duan. Begitu Duan Lingtian tiba di Imperial War Realm, sekelompok orang segera berkumpul di sekitarnya, menatapnya dengan mata bersinar. Seorang murid batin bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Duan, saya mendengar Anda disergap oleh dua dewa-dewa perantara, tetapi Anda membunuh mereka pada akhirnya. Bagaimana Anda melakukannya ketika Anda hanya seorang Lord of Gods yang belum sempurna? Ini luar biasa. Duan Lingtian tersenyum sedikit dan berkata, pemahaman saya tentang hukum lebih baik daripada mereka. Selain itu, saya telah menguasai pedang Dao pada tahap yang belum sempurna. Dengan itu, kekuatan seranganku sangat diperkuat. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman tempur yang kaya. Saya tidak memiliki waktu yang mudah di alam Devata dan melakukan banyak pertempuran. Duan Lingtian dalam suasana hati yang agak baik ketika dia memikirkan bagaimana perasaan pelakunya sekarang setelah dia membunuh dua dewa-dewa perantara itu. Bagaimanapun juga, biaya untuk menyewa dua Lord of Gods perantara yang merupakan prajurit kematian sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia memikirkan betapa buruknya perasaan orang yang ingin membunuhnya. Seorang tetua luar menghela nafas secara emosional dan berkata, itu benar. Saya cukup beruntung menjadi salah satu dari sedikit orang pertama yang melihat rekaman pertempuran dari Mutiara Gambar Mengambang. Duan Lingtian luar biasa tenang ketika menghadapi krisis. Aku takut bahkan Penatua Naga Putih akan panik dalam keadaan seperti itu. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat kuat. Mereka yang berada di bawah Penatua Naga Putih sama sekali bukan tandingannya.
Dia adalah Lord of Gods terkuat sepanjang masa di Sekte Naga Terbang. Dia benar-benar keajaiban paling luar biasa dari Sekte Naga Terbang kami. Dihadapkan dengan pujian dari orang-orang di sekitarnya, Duan Lingtian tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Bagaimanapun, pencapaiannya saat ini bukanlah apa-apa, itu bukan tujuannya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian pergi dan berjalan ke pintu masuk Lord Battlefield. Bagaimanapun, ini adalah tujuannya untuk datang ke alam perang kekaisaran. Duan Lingtian pergi ke Lord Battlefield lagi. Seseorang mendecakkan lidahnya dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak dewa-dewa sial dari Sekte Taiyi yang akan mati kali ini. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, saya khawatir tidak ada seorang pun, kecuali sesepuh dunia bawah, yang cocok untuknya. Betul sekali. Duan Lingtian memahami hukum ruang sehingga kecepatannya tidak kalah dengan mereka yang memahami hukum angin. Dia berhasil membunuh dua dewa-dewa perantara itu meskipun memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dengan mengandalkan hukum ruang angkasa. Pemahamannya tentang hukum telah melampaui sebagian besar tetua naga putih di sekte kami. Terlepas dari sesepuh dunia bawah, semua orang dari Sekte Taiyi yang bertemu dengannya di Lord Battlefield pasti akan mati. Apakah dia akan mendominasi Lord Battlefield seperti bagaimana dia mendominasi King Battlefield saat itu? Saya kira tidak demikian. Dia sangat kuat, tapi dia masih memiliki tetua dunia bawah untuk dilawan. Bab 3913, Tuan Simen Long Xiang, Duan Lingtian ada di sini. Ya, kudengar dia memasuki Lord Battlefield lagi. Tak lama kemudian, anggota Sekte Naga Terbang di Kota Perdamaian mengetahui dari teman-teman mereka bahwa Duan Lingtian sekali lagi memasuki medan perang Lord di alam perang kekaisaran. Tidak mengherankan, percakapan mereka didengar oleh orang-orang dari Sekte Taiyi. Ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian berhasil membunuh dua dewa-dewa perantara yang menyergapnya di tanah Sekte Naga Terbang baru-baru ini, ekspresi mereka langsung memburuk. Pertarungan Duan Lingtian dengan dua Lord of Gods perantara dicatat di Floating Image Pulse dan dijual di Peace City. Oleh karena itu, banyak orang dari Sekte Taiyi menukar mutiara gambar mengambang itu untuk menonton pertempuran juga. Meskipun mereka berdiri di sisi yang berlawanan, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Duan Lingtian setelah menonton rekaman pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak berpikir para tetua batin dari Sekte Taiyi kami akan mampu bertahan, kan? Apakah Duan Lingtian benar-benar hanya Lord of Gods yang belum sempurna? Sebelumnya, saya yakin bahwa Duan Lingtian lebih rendah dari kakak senior Simen. Namun, sekarang, saya merasa bahwa mungkin, sebaliknya. Tidak heran orang-orang dari Sekte Naga Terbang terus berteriak bahwa Duan Lingtian tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tetua naga putih di Sekte Naga Terbang. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan jika dia tidak bisa membunuh tetua dunia bawah kita, saya pikir tetua dunia bawah kita juga tidak akan bisa membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatannya sebanding dengan penatua dunia bawah, terutama mereka yang baru saja dipromosikan. Di masa lalu, orang-orang dari Sekte Taiyi akan mengatakan dengan lantang bahwa Duan Lingtian dari Sekte Naga Terbang lebih rendah daripada Simen Long Xiang dari Sekte Taiyi ketika mereka bertemu dengan anggota Sekte Naga Terbang di Kota Perdamaian. Meskipun prestasi Duan Lingtian di Lord Battlefield melampaui prestasi Simen Long Xiang, mereka menganggap itu karena Duan Lingtian mendapat bantuan dari dua tetua naga putih. Sebaliknya, sekte mereka Simen Long Xiang memasuki Lord Battlefield sendirian dan seorang diri membunuh Lord of Gods dari Flying Dragon Sect tanpa bantuan apapun. Apalagi Simen Long Xiang bahkan berhasil membunuh dua Lord of Gods sendirian dan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak mengatakannya, orang-orang dari Sekte Naga Terbang berpikir Simen Long Xiang juga lebih kuat dari Duan Lingtian. Namun, setelah insiden dengan para Death Warrior, tidak diragukan lagi kekuatan Duan Lingtian. Dengan ini, mereka yang berasal dari Sekte Naga Terbang berjalan dengan punggung lurus dan dagu terangkat. Kualifikasi apa yang dimiliki Simen Long Xiang untuk dibandingkan dengan Duan Lingtian? Pada saat ini, seorang murid Sekte Naga Terbang berkata dengan mengejek kepada seorang murid Sekte Taiyi, sekarang Duan Lingtian telah memasuki Lord Battlefield, apakah Simen Long Xiang berani mencarinya? Wajah murid Sekte Taiyi memerah karena marah, tetapi dia tidak bisa membantah kata-kata pihak lain. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Simen Long Xiang berani melakukannya.
Dia bahkan tidak yakin apakah si Menlong Xiang akan setuju jika Duan Lingtian langsung menantangnya. Murid Sekte Taiyi terus bergosip di antara mereka sendiri, masih terkejut. Dari mana Duan Lingtian dari Sekte Naga Terbang berasal? Dia monster. 20 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang raja para dewa, dan sekarang. 20 tahun yang lalu, dia membunuh 100 raja dewa dari Sekte Taiyi kita, mendominasi medan perang raja. Untuk alasan itu, pemimpin sekte kami mencari pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang dan mencapai kesepakatan untuk melarang Duan Lingtian dan kakak senior si Menlong Xiang memasuki medan perang raja. 20 tahun kemudian, kekuatannya hampir sebanding dengan sesepuh dunia bawah sekte kami. Apakah ada orang di Eastern Ridge Mansion yang maju secepat dia? Sejujurnya saya tidak berpikir ada orang yang membuat kemajuan sebanyak yang dia lakukan dalam 20 tahun di Eastern Ridge Mansion. Tidak mungkin orang seperti dia tinggal lama di Sekte Naga Terbang. Sekte itu tidak layak untuknya. Saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu adalah dia akan menjadi dewa pembantaian di Lord Battlefield segera. Dia hanya Lord of Gods yang belum sempurna sekarang, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bisakah Anda bayangkan bagaimana jadinya begitu dia menjadi Lord of Gods perantara? Pada saat itu, siapa di Lord Battlefield yang akan cocok untuknya? Pada saat itu, aku takut bahkan jika tetua dunia bawah Sekte Taiyi kita bergabung, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah dia benar-benar akan mendominasi Lord Battlefield seperti yang dia lakukan di King Battlefield? Banyak anggota Sekte Taiyi berpikir bahwa mungkin tidak akan lama sebelum pemimpin sekte mereka harus pergi ke pemimpin sekte-sekte naga terbang lagi dalam upaya untuk melarang Duan Lingtian dari Lord Battlefield. Sebelumnya, Long Qingchong hanya menyetujuinya karena si Menlong Xiang adalah ancaman besar bagi Raja Dewa dari Sekte Naga Terbang. Namun, di Lord Battlefield, si Menlong Xiang sama sekali bukan ancaman besar. Selain itu, ada juga desas-desus bahwa si Menlong Xiang hampir dibunuh oleh sesepuh dalam Sekte Naga Terbang ketika dia memasuki Lord Battlefield 2 tahun lalu. Secara alami, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Bagaimanapun, kata-kata itu berasal dari sesepuh dalam Sekte Naga Terbang, dan si Menlong Xiang tidak mengkonfirmasi atau menyangkal rumor tersebut. Dengan kepribadian si Menlong Xiang yang menyendiri dan pendiam, sepertinya dia tidak akan mengklarifikasi rumor tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui kebenaran kecuali seseorang yang dekat dengan si Menlong Xiang bertanya kepadanya tentang hal itu. Pada saat itu, alih-alih kehilangan motivasi, para murid Sekte Taiyi bahkan lebih bersemangat ketika mereka mendengar tentang desas-desus itu. Saat itu, seseorang dari Sekte Taiyi berkata kepada orang-orang dari Sekte Naga Terbang, kakak Simen hanyalah dewa-dewa yang belum sempurna, tapi dia bisa melarikan diri dari dewa-dewa perantara yang merupakan penatua dalam dari Dewa Terbang. Sekte Naga, tetua dalam dari Sekte Naga Terbang benar-benar tidak berguna. Namun, setelah pertempuran Duan Lingtian dengan dua dewa-dewa perantara, orang-orang dari Sekte Taiyi tidak lagi berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apa yang bisa mereka katakan ketika Duan Lingtian telah membunuh dua dewa-dewa perantara sementara si Menlong Xiang melarikan diri, terluka, dari dewa-dewa perantara? Terlepas dari mereka yang terlalu malu untuk berbicara, tentu saja ada orang-orang dari Sekte Taiyi yang cemburu dan mengutuk Duan Lingtian. Hah, mungkin, penatua dunia bawah kita akan membunuh Duan Lingtian di Lord Battlefield kali ini. Di perkebunan Sekte Taiyi, pertarungan yang direkam Duan Lingtian baru saja selesai dimainkan dari floating image Pearl pada saat ini. Seorang pria muda terlihat berdiri di samping dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang bermartabat dengan kulit kemerahan berkata dengan menghibur, "Jangan memaksakan diri. Tuan, saya akan meninggalkan Sekte Taiyi dan pergi ke tempat itu," kata pemuda itu. Pria tua itu menghela nafas. "Seharusnya kau sudah pergi ke sana sejak lama. Saat itu, saya tidak setuju dengan Anda tinggal di Sekte. Anda dapat meninggalkan Yuner bersama saya, dan kembali untuknya setelah Anda mendapatkan pijakan di sana. Jangan khawatir tentang aku dan Yuner. Aku akan menjaganya. Ketika Anda tumbuh lebih kuat, saya akan membawa Yuner untuk mencari Anda. Benar-benar tidak ada alasan bagimu untuk tinggal di Sekte Taiyi lebih lama lagi. Tuan, saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Yuner. Tolong ucapkan selamat tinggal padanya atas namaku. Aku tahu kamu kuat, tapi aku khawatir kamu akan disergap di medan perang. Tolong jaga dirimu."
Jika Anda dalam bahaya, mundur. Inilah yang Anda ajarkan kepada saya, Tuan, kata pemuda itu. Dia pergi tanpa menunggu jawaban. Anak ini, dia bahkan mencoba untuk menceramahi tuannya, gumam lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Terlepas dari kata-katanya sebelumnya, dia merasa enggan ketika pemuda itu pergi. Di antara semua murid lelaki tua itu, pemuda itu adalah yang paling menonjol. Bertahun-tahun yang lalu, pasukan peringkat kaisar teratas di luar Eastern Ridge Mansion telah mengundang muridnya untuk bergabung dengan mereka. Namun, muridnya menolak ajakan itu karena muridnya tidak tega berpisah dengan adiknya dan dia. Saat itu, dia menolak untuk pergi tidak peduli berapa banyak aku mencoba membujuknya. Saya kira penampilan Duan Lingtian benar-benar menekannya, kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Saya harus mengatakan bahwa Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Mungkin, dia dan Long Xiang akan bertemu di pesta 7 rumah di masa depan. Saya yakin banyak pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion telah menonton rekaman pertempuran Duan Lingtian. Saya mendengar Long Qingchong telah mengirim mutiara gambar mengambang yang berisi rekaman pertempuran ke berbagai pasukan. Jelas, dia melakukan itu demi kepentingan terbaik Duan Lingtian. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir Duan Lingtian adalah anak haramnya. Orang tua itu adalah guru Simen Long Xiang, salah satu tetua tertinggi dari Sekte Taiyi. Dalam hal senioritas, bahkan Long Qingchong harus memanggilnya sebagai paman senior karena Tuan Long Qingchong berasal dari generasi yang sama dengan orang tua itu. Orang tua itu juga mantan pemimpin sekte dari Sekte Taiyi. Namun, pemimpin sekte dari Sekte Taiyi saat ini bukanlah muridnya. Sebaliknya, itu adalah murid adik laki-lakinya. Yah, aku harus memikirkan bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada Yuner. Satu-satunya saat dia dipisahkan adalah ketika saudara laki-lakinya berkultivasi secara tertutup. Dia akan hancur saat mengetahui kakaknya telah pergi. Pria tua itu menghela nafas dalam sebelum dia terbang, meninggalkan bayangan di belakang yang dengan cepat menghilang bersama angin. Bab 3914, bertemu Liu Yin lagi. Duan Lingtian tidak menyadari keributan di luar, dan dia secara alami tidak menyadari bahwa Simen Long Xiang, keajaiban dari Sekte Taiyi, yang menganggapnya sebagai saingan, telah meninggalkan Sekte Taiyi dan Eastern Ridge Mansion setelah menonton rekaman. Dia membunuh 2 Lord of Gods perantara untuk bergabung dengan kekuatan di luar Eastern Ridge Mansion. Ini adalah ketiga kalinya saya di Lord Battlefield. Setiap kali saya di sini, rasanya berbeda, saya berbeda, dan tempatnya juga berbeda. Duan Lingtian mengembara di Lord Battlefield dengan senyum di wajahnya. Pertama kali dia datang ke Lord Battlefield, dia sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia bertemu dengan penatua dunia bawah. Kedua kalinya, dia datang bersama Sui Haichuan dan Dong Fang Yannian. Dia tidak takut, tetapi dia juga tidak terlalu termotivasi. Ketiga kalinya, dia sendirian lagi. Namun, tidak seperti pertama kali, dia bersemangat dan tak kenal takut. Dengan kekuatanku saat ini, selama aku tidak bertemu dengan sesepuh dunia bawah yang sangat kuat itu, aku yakin aku akan bisa mengalahkan semua lawanku selama aku berusaha sekuat tenaga. Di antara tetua naga putih dari Sekte Naga Terbang dan tetua dunia bawah dari Sekte Taiyi, ada orang-orang yang sangat kuat. Kekuatan mereka jauh melampaui rata-rata tetua naga putih dan sesepuh dunia bawah. Mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa-dewa tingkat lanjut biasa meskipun dewa-dewa menengah. Sui Haichuan dan Dong Fang Yannian tidak termasuk di antara para dewa-dewa perantara yang luar biasa kuat ini. Namun, jumlah sesepuh naga putih dan sesepuh dunia bawah yang luar biasa ini sangat kecil. Mungkin ada 1 atau 2 dari mereka di setiap sekte. Seseorang di sana. Duan Lingtian merasakan gerakan dan dengan cepat berteleportasi ke puncak-puncak yang tinggi dan berbahaya. Dia berdiri di tepi dan memandangi gua yang baru digali di atasnya sebelum dia memukulkan tangannya ke pintu masuk gua. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara saat batu dan kerikil beterbangan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar dari gua sambil berteriak, "Kami dari sekte yang sama." Dari sekte yang sama, mata Duan Lingtian sedikit menyipit saat dia menurunkan tangannya. Ketika debu mereda, dan dia melihat orang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Orang lain memang dari sekte yang sama dan bahkan bisa dianggap sebagai kenalan. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian pertama kali memasuki alam perang kekaisaran, orang itu telah mengejeknya.
Pada saat itu, dia tidak bisa memahami permusuhan orang lain. Hanya ketika dia mengetahui identitas orang lain yang menyadarinya. Orang lainnya adalah Liu Yin, salah satu dari dua sesepuh naga putih dari 10.000 faksi Sekte Naga Terbang. Dia juga mantan pemimpin sekte dari Sekte Anjing Tersembunyi, sebuah sekte bangsawan. Liu Yin memiliki dendam terhadap Sue Haisan, saudara Sue Haichuan, karena Sue Haisan telah membunuh putra Liu Yin di masa lalu. Sue Haisan kemudian dihukum dan dipenjarakan di tangga surgawi Sekte Kabut Tersembunyi. Liu Yin yang tidak puas dengan hukuman itu kemudian meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi. Sementara itu, mata Liu Yin berbinar saat melihat orang di depannya. Duan Lingtian. Liu Yin telah memperluas kesadaran surgawinya lebih awal dan mendeteksi bahwa pihak lain berasal dari Sekte Naga Terbang. Namun, dia tidak menyadari bahwa pihak lain adalah Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia dengan cepat menyatakan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama ketika dia berlari keluar dari gua. Penatua Liu Yin, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Dia tidak memiliki konflik dengan Liu Yin bahkan jika Liu Yin termasuk dalam golongan 10.000 iblis. Dia tahu Liu Yin hanya memusuhi dia sebelumnya karena kedekatannya dengan saudara Sue. Sementara itu, Liu Yin dengan cepat mengamati sekelilingnya seolah-olah dia sedang mencoba untuk menentukan apakah Duan Lingtian sendirian. Dia tahu bahwa Duan Lingtian sebelumnya ditemani oleh Sue Haichuan dan Dongfang Yannian di Lord Battlefield. Pada saat itu, dia pikir dia akhirnya bisa membunuh Sue Haisan karena Sue Haichuan telah memasuki Lord Battlefield. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Sue Haichuan telah meninggalkan Sue Haisan di tanah budidaya Sikong Ye. Sikong Ye adalah penatua terhormat yang diundang secara pribadi oleh Long King Chong ke Sekte Naga Terbang. Meskipun tidak ada yang melihatnya bertarung, mereka pikir dia harus menjadi dewa-dewa yang luar biasa maju agar Long King Chong secara pribadi mengundangnya ke sekte dan bahkan membuatnya menjadi penatua naga hitam. Singkatnya, Sikong Ye bukanlah orang yang bisa dikalahkan oleh Liu Yin. Ketika Duan Lingtian melihat Liu Yin memeriksa sekelilingnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Liu Yin, tidak perlu melihat-lihat. Aku datang sendiri kali ini. Pada saat yang sama, Liu Yin juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar kecuali mereka berdua. Kalau tidak, dia akan menemukannya dengan kesadaran surgawinya. Sebagai salah satu Lord of Gods perantara yang lebih kuat, dia yakin tidak ada yang bisa bersembunyi dari kesadaran surgawinya di Lord Battlefield. Setelah Liu Yin memastikan tidak ada orang di sekitar, sikapnya sedikit berubah. Matanya mengandung sedikit permusuhan saat dia berkata, Duan Lingtian, kamu cukup berani untuk datang ke sini sendirian. Penatua Liu Yin, bukankah kamu sama? Duan Lingtian berkata sambil tersenyum tipis. Kok sama? Lagi pula, aku adalah dewa-dewa perantara. Jika saya tidak salah, Anda adalah Lord of Gods yang belum sempurna, kan? Liu Yin bertanya. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian menyerang, dia tidak memperhatikannya sehingga dia tidak bisa menebak basis kultivasi Duan Lingtian. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir Lord of Gods yang belum sempurna akan bisa menjadi Lord of Gods perantara hanya dalam 20 tahun. Namun, pihak lain adalah Duan Lingtian jadi dia tidak yakin. Bagaimanapun, Duan Lingtian membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan Liu Yin. Dia membiarkan energi surgawinya segera menutupi tubuhnya. Setelah merasakan energi surgawi dari dewa-dewa yang belum sempurna, ekspresi waspada Liu Yin menghilang, dan matanya langsung cerah. Pada saat yang sama, niat membunuh melintas di matanya. Apa masalahnya? Penatua Liu Yin, apakah Anda berencana untuk membunuh saya? Saya tidak berpikir kami memiliki konflik di antara kami, kata Duan Lingtian saat matanya berkilat dengan emosi yang tak terbaca. Liu Yin tersenyum dan berkata dengan tenang, memang benar bahwa kami tidak memiliki konflik di antara kami. Namun, faksi 10.000 iblis memiliki konflik denganmu. Lagi pula, kamu membunuh Kuang Tianzeng, anggota faksi kami. Setelah Liu Yin selesai berbicara, dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Elder Liu Yin, saya tidak membunuh Kuang Tianzeng. Dia dieksekusi oleh sekte itu, kata Duan Lingtian dengan tenang. Tidak peduli apa, dia mati karena kamu, kata Liu Yin dingin, apalagi, kamu juga memiliki hubungan dekat dengan Sue Haichuan dan Sue Haisan, dan mereka berdua adalah musuhku. Teman musuhku juga musuhku. Begitu suaranya jatuh,
Liu Yin mendorong tangannya. Ruang mulai berputar dan energi mulai melonjak segera. Tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Saya memahami hukum ruang juga. Liu Yin mengganggu ruang di sekitar Duan Lingtian, mencegah Duan Lingtian berteleportasi. Meskipun dia yakin dia akan dapat mengejar Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian melarikan diri, itu tidak terlalu merepotkan jika dia langsung mencegah Duan Lingtian pergi. Membunuhku bukanlah kejahatan kecil, kau tahu. Duan Lingtian berkata dengan alis terangkat. Ketenangannya, bahkan tidak sedikit pun panik. Jika aku membunuhmu di Lord Battlefield dan menghancurkan semua jejakmu, siapa yang akan mencari tahu? Liu Yin mencibir saat energi surgawinya tersapu, mengisinya dengan hukum ruangnya. Setelah itu, badai spasial mengamuk di sekelilingnya. Sangat baik. Liu Yin terkejut dengan sikap acuh tak acuh Duan Lingtian setelah mengetahui niatnya. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, awalnya, saya agak berkonflik. Saya tidak tahu apakah saya harus membantu saudara Hai Chuan dan saudara Hai San menyingkirkan Anda. Lagi pula, kami tidak memiliki konflik di antara kami. Namun, kata-kata dan tindakan Anda telah memecahkan dilema saya. Kamu benar. Jika aku membunuhmu di Lord Battlefield dan menghapus semua jejak, tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Yin tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu, dia tidak takut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, kematianmu sudah dekat, namun, kamu masih membual. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda, Lord of Gods yang belum sempurna, dapat membunuh saya, Lord of Gods perantara? Liu Yin telah berada di Lord Battlefield selama 2 bulan terakhir sehingga dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah membunuh 2 Lord of Gods perantara. Kalau tidak, dia tidak akan ingin mengejek Duan Lingtian. Aku benar-benar ingin melihat cara dari Penatua Naga Putih. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Duan Lingtian saat jubah ungunya mulai berkibar. Demikian pula, badai spasial mulai mengamuk di sekitarnya. Kedalaman dalam badai spasial jelas lebih kuat daripada Liu Yin. Saya tidak menyangka pemahaman Anda begitu mendalam, kata Liu Yin. Sebagai seseorang yang juga memahami hukum ruang angkasa, dia dapat mengatakan bahwa pemahaman hukum Duan Lingtian cukup mendalam meskipun Duan Lingtian belum bergerak. Kemudian, dia berkata, jika Anda adalah dewa-dewa perantara, saya mungkin tidak cocok untuk Anda. Sayangnya, Anda hanya Lord of Gods yang belum sempurna. Petik 2. Bab 3915, pasang telah berbalik astaga. Sementara Liu Yin mengganggu ruang di sekitar Duan Lingtian, dia terbang dengan cepat, meninggalkan bayangan seperti kehidupan di belakangnya. Pada titik tertentu, senjata berujung ganda yang tampak seperti penusuk telah muncul di tangannya. Itu menyerupai senjata terkenal di bumi yang disebut Emei Daggers. Perbedaannya adalah bahwa alih-alih 2, dia hanya memiliki 1. Panjangnya sekitar 1,5 kaki jadi lebih panjang dari Emei Daggers juga. Astaga, hanya dalam sekejap mata, Liu Yin muncul di depan Duan Lingtian. Dia memegang senjata secara horizontal, menyebabkan kekosongan beriak. Tak lama kemudian, disertai dengan suara sesuatu yang bersiul di udara, sinar pedang melesat ke arah Duan Lingtian. Sinar pedang menghancurkan beberapa puncak di sekitarnya saat bergerak, menyebabkan ledakan keras bergema di udara. Seolah-olah sinar pedang telah membelah dunia menjadi 2. Puncak yang hancur memperbaiki diri dengan cepat, tetapi mereka tidak persis seperti sebelumnya. Astaga, pada saat yang sama, sebuah ide muncul di benak Duan Lingtian. Dia mengacungkan pedang sucinya yang menonjol dan mengerahkan penguasaan Dao dan hukum ruang angkasanya untuk menangkis serangan Liu Yin. Ketika tekanan besar menimpanya, dia tidak melawan dan membiarkannya mendorongnya kembali. Tepatnya, dia telah bergerak bersama dengan energi sementara dia diam-diam menetralkan serangan itu. Kekuatannya sekarang tidak lebih lemah dari kekuatan yang dia berikan saat melawan 2 dewa-dewa perantara sebelumnya. Kekuatannya hampir sebanding dengan sesepuh naga putih. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia begitu kuat? Meskipun Duan Lingtian tampaknya didorong kembali, memberi Liu Yin keuntungan, Liu Yin tidak senang sama sekali. Bahkan, dia sedikit terkejut. Dia yakin bahwa serangannya akan sangat melukai Duan Lingtian bahkan jika itu tidak dapat membunuh Duan Lingtian. Yang membuatnya cemas, Duan Lingtian benar-benar tidak terluka. Kenapa dia begitu kuat? Apalagi ada yang aneh dengan hukum ruang angkasanya. Mereka lebih kuat dari yang seharusnya di levelnya. Apakah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam hukum ruang angkasa?
Duan Lingtian telah menutupi masteri daunnya, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, menggunakan hukum ruang angkasanya. Masteri Dao sangat kuat dalam dirinya sendiri. Ditambah dengan hukum ruang, itu secara alami lebih kuat. Mungkin, jika Liu Yin tidak memahami hukum ruang, dia tidak akan terkejut. Namun, dia sangat akrab dan terampil dengan hukum ruang. Oleh karena itu, dia dapat dengan cepat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan hukum ruang angkasa Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Liu Yin menggelengkan kepalanya dan menyelesaikan masalah itu. Dia pikir dia terlalu memikirkan banyak hal. Setelah berjuang selama beberapa ronde, Liu Yun menegaskan bahwa pemahaman Duan Lingtian lebih unggul darinya. Dia bukan dari alam dewa sehingga dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Apakah itu doppelganger hukum ruang angkasa? Tidak. Jika itu doppelganger, kekuatannya akan tetap terasa sama meskipun lebih kuat. Ada sesuatu yang berbeda tentang hukum ruangnya. Liu Yin semakin bingung. Meskipun demikian, dia tidak cemas. Lagi pula, sampai sekarang, Duan Lingtian hanya secara pasif membela diri. Di matanya, ini berarti Duan Lingtian lebih lemah darinya. Selain itu, dia belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Liu Yin mencibir. Kemudian, matanya memerah saat aura yang menindas muncul dari tubuhnya. Duan Lingtian, Anda adalah Lord of Gods yang belum sempurna, tetapi kekuatan Anda sebanding dengan Lord of Gods perantara biasa. Ini benar-benar menakjubkan. Sayangnya, jika ini adalah sejauh mana kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas. Kemudian, Liu Yin menyerang lagi. Serangannya keras dan hiruk-pikuk, dan kekuatan mereka juga meningkat, sangat menekan Duan Lingtian. 10 napas. Liu Yin, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya dalam 10 napas. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia dengan tenang menangani serangan Liu Yin. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat keluar dari tubuhnya, itu adalah doppelganger hukum ruang angkasanya. Setelah itu, doppelganger mengacungkan pedang dewa yang menonjol dan mulai menyerang Liu Yin juga. Doppelganger Duan Lingtian memiliki energi surgawi, pemahaman tentang hukum ruang, dan juga tahu surga dan bumi yang telah dia pahami. Dengan pertarungan dua Duan Lingtian, tidak butuh waktu lama bagi Liu Yun, yang awalnya berada di atas angin, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sama seperti itu, air pasang telah berubah. Mustahil. Liu Yin berseru tak percaya. Dia terus bertahan melawan Duan Lingtian dan mata kembarannya. Pada saat yang sama, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama seolah-olah dia sedang mencoba membaca pikiran Duan Lingtian. Ketika dia masih tidak bisa memahaminya, dia bertanya dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, hukum ruangmu tidak seperti yang terlihat. Mengapa begitu kuat setelah Anda memasukkannya ke dalam energi surgawi Anda? Kenapa kamu tidak menebak? Kata Duan Lingtian. Liu Yun sangat marah dengan jawaban Duan Lingtian sehingga dia hampir memuntahkan darah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berpikir dalam hati, untungnya, saya tidak meninggalkan doppelganger saya di alam bawah. Bahkan dengan doppelganger, saya hanya sedikit lebih baik dari Liu Yin, penatua naga putih. Apalagi kami baru saja mulai bertengkar. Dia tidak terbiasa berurusan dengan saya berdua. Begitu dia terbiasa, kita harus setara satu sama lain. Seperti yang diharapkan Duan Lingtian, setelah Liu Yin tenang dan terbiasa, dia mulai menutup keunggulan. Duan Lingtian terus dengan sabar menangkis serangan Liu Yin. Meskipun Liu Yin telah tenang, semakin lama dia bertarung dengan Duan Lingtian, semakin terkejut dan bingung dia. Kenapa dia begitu kuat? Bagaimana dia bisa bertahan melawan penatua naga putih sepertiku hanya dengan bantuan doppelganger? Apakah dia menyembunyikan rahasia tentang hukum ruang angkasanya? Aku bisa merasakan tingkat pemahamannya, tetapi kekuatan hukum ruangnya tidak sesuai dengan levelnya. Ini beberapa kali lebih kuat dari yang seharusnya di levelnya. Bukan hanya itu, tapi rasanya tidak enak. Seiring waktu berlalu, ekspresi Liu Yin berubah serius, jejak ketakutan bisa terlihat di matanya juga. Tidak diragukan lagi, pemuda berbaju ungu di depannya bahkan lebih menakutkan daripada Sue Haichuan. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun. Dengan beberapa ratus tahun lagi, aku khawatir dia akan dapat dengan mudah menginjak-injakku. Pada saat ini, Liu Yin sangat menyesal telah menyerang Duan Lingtian. Seperti yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya, mereka tidak memiliki konflik di antara mereka. Liu Yin menarik napas dalam-dalam saat dia mulai mundur. Kemudian, dia berkata kepada Duan Lingtian,
yang masih menyerang, Duan Lingtian, tidak akan ada pemenang dalam pertarungan kita bahkan jika kita terus bertarung. Saya baru saja menguji kekuatan Anda sebelumnya. Jangan menganggapnya begitu serius. Seperti yang Anda katakan, saya tidak memiliki konflik dengan Anda sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk membunuh Anda. Persahabatanmu dengan Sue bersaudara tidak ada hubungannya dengan konflikku dengan mereka juga. Pada titik ini, Liu Yin telah memutuskan untuk berhenti. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, dia pikir yang terbaik adalah tidak menyinggung Duan Lingtian sehingga dia mencoba menyelamatkan situasi. Kalau tidak, jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian hari ini, dia pasti akan mati begitu Duan Lingtian tumbuh lebih kuat. Liu Yin, fokus, kata Duan Lingtian. Dia benar-benar mengabaikan upaya Liu Yin untuk berdamai dan terus menyerang dengan cara seperti badai. Pada saat ini, Liu Yin tidak lagi memandang Duan Lingtian sebagai orang yang lemah. Sekarang, dia menganggap Duan Lingtian setara. Dengan ini, dia secara alami tidak berani meremehkan Duan Lingtian dan dengan cepat bertahan melawan gelombang serangan baru. Melihat betapa gigihnya Duan Lingtian, ekspresi Liu Yin berubah tak sedap dipandang. Kamu gila. Liu Yin benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Dia bisa merasakan energi surgawinya mulai menipis. Bahkan dengan pil surgawi, kecepatan pemulihan tidak akan sebanding dengan hasilnya. Duan Lingtian, seorang alkemis surgawi, telah mengkonsumsi beberapa pil surgawi batas tingkat raja untuk memulihkan energi surgawinya sebelumnya. Dia terus memakannya seperti makanan ringan. Setelah beberapa saat, Liu Yin melihat Duan Lingtian mengeluarkan 2 pil Divine Limit kelas raja dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan itu, energi surgawi Duan Lingtian bangkit lagi. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah dia mencoba menunggu sampai saya benar-benar menghabiskan energi surgawi saya? Dengan pemikiran ini, Liu Yin benar-benar kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dia akan berteleportasi ketika dia menemukan ruang di sekitarnya telah terganggu. Sebelumnya, dia telah mengganggu ruang untuk mencegah Duan Lingtian melarikan diri. Oleh karena itu, begitu dia berhenti mengganggu ruang, Duan Lingtian tahu dia berencana untuk pergi sehingga Duan Lingtian dengan cepat mengganggu ruang untuk menghentikannya pergi. Liu Yin sangat cemas saat ini sehingga dia benar-benar ingin menangis. Dia berteriak, Duan Lingtian, kami tidak memiliki konflik. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Duan Lingtian terus mengabaikan Liu Yin. Duan Lingtian, jika Anda menolak untuk berhenti, maka jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Liu Yin memelototi Duan Lingtian dengan ganas, tampak seolah-olah matanya akan keluar dari rongganya. Bab 3916, Ledakan Sejati dari Dunia Kecil, jangan salahkan kamu karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Duan Lingtian bertanya. Dia menemukan kata-kata Liu Yin lucu. Pada saat yang sama, ia tumbuh lebih percaya diri dan berani. Dengan bantuan doppelgangernya dan pil surgawi untuk mengisi energi surgawinya, Duan Lingtian mampu menekan penatua naga putih seperti Liu Yin. Ekspresi Liu Yin menjadi lebih tidak sedap dipandang ketika dia melihat betapa meremehkan Duan Lingtian atas ancamannya. Dia berkata dengan suara gelap, Duan Lingtian, jika Anda menghentikan ini sekarang, saya akan memberi Anda semua kekayaan yang saya miliki. Selain itu, setelah meninggalkan tempat ini, aku akan pergi ke 10.000 sekte iblis dan menghadapi semua musuhmu di sana. Dihadapkan dengan kata-kata Liu Yin, Duan Lingtian hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, barang-barangmu akan menjadi milikku begitu aku membunuhmu. Adapun 10.000 sekte iblis, tidakkah menurutmu aku bisa menanganinya sendiri? Setelah mengatakan itu, senyum Duan Lingtian melebar. Tidak peduli bagaimana Liu Yin mencoba meyakinkannya, serangan Duan Lingtian hanya meningkat. Liu Yin terus jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jelas bahwa kematiannya sudah dekat pada saat ini. Ekspresinya berubah bengkok saat dia berteriak, Duan Lingtian, Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Kemudian, proyeksi seperti kehidupan dunia kecil Liu Yin tiba-tiba muncul di udara. Ini adalah dunia kecilnya. Mata Duan Lingtian sedikit melebar. Mirip dengan yang ada di alam Devata, penduduk asli alam dewa juga bisa meledakkan dunia kecil mereka. Kekuatan ledakan tergantung pada musuh dan basis kultivasi seseorang. Tak perlu dikatakan, ledakan itu tidak akan mampu membunuh musuh dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Namun, tindakan meledakkan dunia kecil ini bukanlah ledakan yang sebenarnya.
Ledakan sejati adalah ketika seseorang dapat mewujudkan dunia kecilnya sebelum meledakkannya seperti yang dilakukan Liu Yin. Dalam keadaan normal, hanya seseorang pada atau di atas tahap Kaisar Dewa yang mampu meledakkan dunia kecil yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada pepatah tentang bagaimana Kaisar Dewa atau mereka yang lebih kuat tidak dapat dipermalukan di alam dewa. Jika seseorang memojokkan mereka, mereka bisa melepaskan kekuatan penuh dari ledakan dunia kecil mereka. Kekuatan ledakan bahkan bisa membunuh mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, terlepas dari mereka yang berada di atau di atas tahap Kaisar Dewa, hanya mereka yang telah menguasai teknik rahasia yang mampu meledakkan dunia kecil yang sebenarnya. Saya tidak menyangka Liu Yin menguasai teknik seperti itu. Duan Lingtian berpikir dalam hati, merasakan krisis yang luar biasa. Duan Lingtian mencoba untuk berteleportasi, tetapi dia segera menemukan bahwa Liu Yin telah mengganggu ruang di sekitarnya lagi. Jelas, Liu Yin telah siap untuk ini. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Liu Yin berkata dengan keras saat matanya bersinar dengan kegilaan, Duan Lingtian, ini yang kamu minta. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Menurut pendapat Liu Yin, Duan Lingtian pasti akan memohon padanya untuk tidak meledakkan dunia kecilnya karena takut. Tanpa diduga, Duan Lingtian tidak hanya tidak memohon padanya, tetapi Duan Lingtian bahkan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah selesai bermain denganmu. Begitu suaranya jatuh, Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan pedang suci berwarna-warni muncul di tangannya. Aura pedang itu sangat menakutkan, dan begitu muncul, pedang suci yang menonjol di tangan Liu Yin langsung meredup. Pada saat yang sama, aliran energi vitalitas yang stabil melonjak keluar dari kata kecil Duan Lingtian, menyelubungi seluruh tubuhnya. Pohon yang sedikit tembus pandang dengan cabang bergoyang yang memancarkan energi vitalitas yang kaya juga muncul di punggungnya. Pohon kehidupan surgawi. Mata Liu Yin melebar karena terkejut. Pedang ini memiliki jiwa artefak yang lengkap. Jadi ini rahasia yang kamu sembunyikan. Sementara Liu Yin masih shock, Duan Lingtian bergerak. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menjatuhkannya ke kepala Liu Yin dengan kekuatan yang sepertinya bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak lagi menyembunyikan tingkat pemahamannya tentang Masteri Dao dan Sword Dao. Sebelumnya, dia mengungkapkan setengah dari pemahamannya tentang Masteri Dao, yang hanya sedikit lebih kuat dari tahap dasar. Oleh karena itu, kekuatannya terbatas. Sekarang dia tidak lagi menyembunyikannya, kekuatannya meningkat dengan pesat. Pedang Dao, bukankah dia hanya memahaminya sampai tahap dasar? Juga, kapan dia memahami Masteri Dao? Dia monster. Dia benar-benar memahami Masteri Dao juga. Tidak heran dia begitu kuat meskipun kekuatan dari hukum ruangnya tidak sekuat itu sebelumnya. Dia telah menyembunyikan Masteri Dao-nya di dalam hukum ruang angkasanya. Sial, bagaimana mungkin seorang anak nakal yang bahkan belum berusia 3000 tahun memiliki cara seperti itu? Meskipun demikian, dia masih harus mati hari ini. Mampu membunuh orang seperti itu, tidak akan sia-sia bahkan jika jiwaku hancur. Liu Yin tertawa gila. Pada saat yang sama, dunia kecil yang dia wujudkan mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran saat kekuatan mengerikan tersapu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan penuh Kaisar Dewa yang maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dunia kecil meledak, tubuh Liu Yin hancur tanpa ketegangan. Namun, jiwanya selamat dan melesat pergi, melihat semuanya dari kejauhan. Aku ingin menyaksikan keajaiban luar biasa ini mati di tanganku. Suara Liu Yin ditransmisikan ke suara Duan Lingtian, dan dia berkata, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Kemudian, Duan Lingtian mengangkat pedangnya, dan kekuatan yang sama menakutkannya menyapu dari langit seperti tsunami. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu Duan Lingtian. Ledakan. Duan Lingtian, yang masih memegang pedang indah 7 lubang, dikirim terbang oleh gelombang kejut hanya dalam sekejap. Kekuatan yang tersisa dari ledakan terus menyapu ke arah Duan Lingtian seperti binatang buas yang bermaksud untuk melahapnya dengan satu gigitan. Tiba-tiba, astaga, sosok wanita cantik muncul di sebelah Duan Lingtian. Wanita itu, yang mengenakan jubah warna-warni, melihat kekuatan yang masuk dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangannya. Hanya dalam sekejap mata, pedang indah 7 lubang muncul di tangannya. Kemudian, dia berubah menjadi sinar pedang 7 warna besar, melindungi Duan Lingtian. Setelah itu,
Ribuan sinar pedang 7 warna yang lebih kecil muncul, melindungi Duan Lingtian dari kekuatan yang masuk. Cabang-cabang pohon kehidupan surgawi di belakang Duan Lingtian bergoyang keras saat energi vitalitas yang menyelimuti Duan Lingtian meluas dan juga menyelimuti sinar pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan gemuruh bergema di udara saat kekuatan itu menabrak ribuan sinar pedang 7 warna dan energi vitalitas. Satu setelah tabrakan, sinar pedang segera meredup, tampak seolah-olah akan pecah kapan saja. Untungnya, dengan pasokan energi vitalitas, sinar pedang berhasil memperbaiki diri hingga tetap menyilaukan seperti sebelumnya. Astaga! Ketika gelombang kejut menghilang dan yang tersisa hanyalah hembusan angin kencang, pohon kehidupan surgawi di belakang Duan Lingtian menghilang, dan sinar pedang 7 warna kembali ke tubuhnya juga. Tidak, mustahil. Jiwa Liu Yin, yang seharusnya dihancurkan, menatap pemandangan di depannya dengan kaget dan tidak percaya. Penatua Liu Yin, meskipun merupakan dewa-dewa perantara, Anda berhasil menguasai teknik ledakan sejati. Sepertinya Anda memiliki pertemuan yang kebetulan, kata Duan Lingtian tanpa nada saat dia melihat jiwa Liu Yin di kejauhan dengan senyum di wajahnya. Dia tidak bergerak untuk menghancurkan jiwa Liu Yin. Setelah melihat Duan Lingtian yang tidak terluka, Liu Yin meraung dengan marah, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Mungkin, karena ketidakstabilan jiwanya, kegelisahannya menyebabkan jiwanya hancur. Setelah penghancuran jiwa Liu Yin, Duan Lingtian mencari tempat di mana tubuh fisik Liu Yin berdiri sebelumnya dan menemukan cincin dan senjata spasial Liu Yin. Gelombang kejut tidak menghancurkan cincin spasial dan senjatanya. Meskipun aku mendapat banyak dari pertempuran, harganya agak tinggi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak repot-repot melihat cincin spasial dan menyimpannya untuk saat ini. Dia paling peduli dengan Huanger, pedang indah 7 lubang, dan pohon kehidupan surgawi pada saat ini. Meskipun Duan Lingtian tampak agung dan tak terkalahkan ketika menghadapi gelombang kejut dari ledakan Liu Yin yang sebenarnya, itu tidak semudah kelihatannya. Huanger, apakah kamu baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya dengan lembut. Tuan, saya baik-baik saja. Saya menderita beberapa luka ringan, tetapi saya akan pulih setelah beberapa saat. Tuan, saya khawatir Anda tidak akan bisa menggunakan pedang indah 7 lubang untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, pulihkan diri dengan baik, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas sebelum dia memeriksa pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Pohon kehidupan surgawi yang biasanya menyilaukan sedikit redup pada saat ini. Selain itu juga menyerap energi roh langit dan bumi di dunia kecilnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bab 3917, Penatua Nirvanik dari Sekte yang Murni, aku tidak akan bisa mengandalkan Huanger, pedang indah 7 lubang, dan pohon kehidupan surgawi selama periode waktu berikutnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pohon kehidupan surgawi sejak dia datang ke alam dewa. Itu adalah salah satu kartu trufnya. Sebelum air suci pembersihan dunia, salah satu dari 5 elemen surgawi, tertidur, itu mengingatkannya untuk tidak menggunakan pohon kehidupan surgawi kecuali benar-benar diperlukan. Itu juga memberitahunya bahwa pohon kehidupan surgawi akan memakan waktu lama sebelum pulih setelah digunakan. Namun, Duan Lingtian tahu dia tidak punya pilihan selain menggunakan pohon kehidupan surgawi sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka Liu Yin telah menguasai teknik ledakan sebenarnya dari dunia kecilnya. Lagi pula, dalam keadaan normal, hanya Kaisar Dewa dan Dewa tertinggi yang mampu melakukan ledakan yang sebenarnya, seseorang dengan basis kultivasi Liu Yin tidak mampu melakukan hal seperti itu. Meskipun dia telah mendengar tentang teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang berada di bawah tingkat Kaisar Dewa untuk memulai ledakan yang sebenarnya, dia tidak berharap untuk bertemu seseorang yang benar-benar menguasai teknik rahasia. Kekuatan ledakan itu benar-benar terlalu menakutkan. Liu Yin hanyalah dewa-dewa perantara, tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari kekuatan penuh Kaisar Dewa yang luar biasa maju. Saya ingin tahu apakah Liu Yin memiliki catatan tentang teknik rahasia itu, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati sambil melanjutkan perjalanannya. Pada saat yang sama, ia mengklaim kepemilikan cincin spasial Liu Yin dan melihat hal-hal di dalamnya. Duan Lingtian menghancurkan semua mutiara jiwa, yang kemungkinan besar adalah milik teman dan keluarga Liu Yin, terlebih dahulu sebelum dia melihat barang-barang di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluh, tidak ada teknik rahasia atau apapun yang berharga di sini. Bagaimana Penatua Naga Putih bisa begitu miskin?
Faktanya, Liu Yin tidak miskin. Dia bisa dianggap kaya di antara tetua naga putih. Namun, di mata Duan Lingtian, dia benar-benar miskin. Lagi pula, bahkan Liu Yin tidak pernah memperoleh ratusan ribu poin kontribusi sekaligus, tidak seperti Duan Lingtian, yang memperoleh lebih dari 100.000 poin kontribusi beberapa kali sekarang. Adapun barang-barang lainnya, Duan Lingtian menganggapnya tidak berguna juga. Duan Lingtian menghela nafas tak berdaya ketika dia mengingat pil surgawi yang dia konsumsi seperti makanan ringan selama pertempurannya dengan Liu Yin. Pada saat itu, pil surgawi telah membuat Liu Yin putus asa. Dia telah membayar harga yang begitu tinggi, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang berharga sama sekali. Dia bahkan tidak mendapatkan poin perang karena mereka berasal dari sekte yang sama. Setelah kematian Liu Yin, tanda identitasnya menghilang sejak dia dibunuh oleh sesama anggota sekte. Meskipun demikian, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan karena kebanyakan orang hanya akan menganggap dia telah dibunuh oleh seseorang dari sekte Tai. Kecuali Duan Lingtian mengakuinya sendiri, tidak ada yang akan curiga bahwa Duan Lingtian telah membunuh Liu Yin. Bahkan jika orang lain mencurigainya, mereka tidak akan dapat menemukan bukti untuk mengaitkan kejahatan itu padanya. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan status Duan Lingtian saat ini, bahkan jika diketahui bahwa dia membunuh Liu Yin, ada kemungkinan besar bahwa Sekte Naga Terbang akan menutup mata atas tindakannya. Sementara Duan Lingtian terus mengembara di Lord Battlefield, sekelompok tamu tiba di perkebunan Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian bisa dianggap kenal dengan salah satunya. Dia tidak lain adalah orang tua bernama Qin Wuyang, seorang tetua dari Sekte yang murni, yang datang ke Sekte Naga Terbang dengan Yang Qian Ye sebelumnya untuk merekrut Duan Lingtian. Pada saat ini, Qin Wuyang dengan patuh mengikuti di belakang seorang pria muda. Pemuda itu tampan dan tegak. Tatapannya begitu tajam sehingga banyak orang tidak berani menatap matanya. Berbeda dengan tatapannya yang tajam, dia memasang senyum cerah di wajahnya. Bagian atas wajahnya membuatnya terlihat dingin dan garang sedangkan bagian bawah wajahnya membuatnya terlihat nakal dan ramah. Yang kecil, kamu bilang kamu memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian selama kunjungan terakhirmu, kan? Pemuda tampan itu bertanya pada Qin Wuyang. Pada saat ini, Yang Feng, penatua naga emas, sedang memimpin pemuda itu dan Qin Wuyang ke akomodasi mereka yang telah diatur secara khusus oleh Sekte Naga Terbang. Bibirnya tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika dia mendengar pemuda itu memanggil Qin Wuyang sebagai Yang Kecil. Qin Wuyang tampaknya tidak puas sama sekali, disapa sedemikian rupa. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Ya, Paman Junior." Paman Junior. Mata Yang Feng sedikit melebar setelah mendengar gelar ini. Meskipun dia tidak akrab dengan Qin Wuyang, berdasarkan tanda identitas Qin Wuyang di pinggangnya, dia tahu bahwa Qin Wuyang adalah penatua kekosongan roh dari Sekte Yang Murni. Para tetua dari Sekte Yang Murni dibagi menjadi 7 kelas, Penatua Ascension, Penatua Nirvanik, Penatua Transendensi, Penatua Roh Void, Penatua Kekosongan Asli, Penatua Kekosongan Valet, dan Penatua Kekosongan Emas. Tetua terlemah, yang merupakan tetua kekosongan emas, setidaknya adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Tak perlu dikatakan, mereka yang berada di bawah tingkat dewa para dewa tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua di Sekte Yang Murni. Status penatua kekosongan emas di Sekte Yang Murni seperti diaken luar dari Sekte Naga Terbang. Namun, kekuatan sesepuh kekosongan emas seperti para tetua luar dan diaken dalam dari Sekte Naga Terbang. Status sesepuh Valet Void adalah seperti para tetua luar dan diaken dalam di Sekte Naga Terbang. Status sesepuh kekosongan asli adalah seperti para tetua dalam dari Sekte Naga Terbang. Status sesepuh Roh Void adalah seperti sesepuh naga putih. Status sesepuh transendensi adalah seperti sesepuh naga hitam. Status sesepuh nirvanik adalah seperti sesepuh naga emas. Tetua dengan status tertinggi di Sekte Yang Murni adalah sesepuh Ascension, dan tidak ada yang setara di Sekte Naga Terbang saat ini. Sebelumnya, tetua dengan status yang mirip dengan sesepuh Ascension adalah sesepuh naga leluhur di Sekte Naga Terbang. Tanpa kecuali, tetua naga leluhur dari Sekte Naga Terbang di masa lalu semuanya adalah Kaisar Dewa. Tak perlu dikatakan, status para tetua di Sekte Yang Murni dan Sekte Naga Terbang hanyalah perbandingan. Kekuatan mereka benar-benar berbeda. Yang Feng tahu bahwa Qin Wuyang harus menjadi Lord of Gods tingkat lanjut setidaknya sejak Qin Wuyang adalah Elder Void Spirit. Ini berarti Qin Wuyang setidaknya sekuat Kaisar Naga Hitam. Dari segi kekuatan,
saya mendengar bahwa sesepuh roh Void sebanding dengan sesepuh naga hitam dari sekte kami. Adapun tetua transendensi, kekuatan mereka seperti milikku, Penatua Naga Emas. Adapun tetua Nirvanik, mereka harus menjadi kaisar dewa. Adapun Penatua Ascension, setidaknya mereka harus menjadi kaisar dewa perantara. Yang Feng tidak bisa tidak merasa takut dengan pemikiran ini. Saya tidak mengenali token identitas di pinggang pemuda itu karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya hari ini. Saya mengenali semua token identitas mereka yang memiliki atau di bawah posisi Spirit Void Elders, dan saya belum pernah melihat identitasnya. Token sesepuh transendensi, sesepuh Nirvanik, dan sesepuh Ascension. Ini berarti bahwa pemuda itu kemungkinan adalah Penatua Transendensi atau Penatua Nirvanik. Yang Feng tidak bisa menahan napas ketika dia berpikir tentang tetua Nirvanik dari sekte yang murni. Bagaimanapun, tetua Nirvanik setidaknya adalah kaisar dewa yang belum sempurna. Apakah dia kaisar para dewa? Setelah beberapa saat, Yang Feng mengumpulkan keberaniannya dan menoleh ke pemuda itu sebelum dia bertanya sambil tersenyum, "Elder, kamu." Kemudian, dia dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri, "Jangan salah paham. Saya bodoh dan tidak mengenali token identitas Anda. Aku hanya bertanya agar aku bisa memastikan sekte naga terbang memperlakukanmu dengan benar." Dihadapkan dengan pertanyaan Yang Feng, pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya tidak memegang posisi yang sangat penting di sekte yang murni. Tidak perlu ribut." Setelah mendengar ini, Yang Feng menghela nafas lega, berpikir bahwa pihak lain harus menjadi Penatua Transendensi, yang berarti bahwa pihak lain adalah dewa-dewa yang luar biasa maju seperti dia. Ini berarti bahwa itu bukan pelanggaran etiket bagi Penatua Naga Emas seperti dia untuk menerima mereka. Kemudian, sebelum Yang Feng bisa berbicara lagi, pemuda itu terus berkata, "Saya hanya seorang Penatua Nirvanik." Mata Yang Feng langsung melebar. Gerakan dan ekspresinya juga membeku. Penatua Nirvanik. Jadi dia kaisar dewa. Ketika Yang Feng tiba-tiba berhenti, Qin Wu yang sedikit mengernyit dan bertanya, "Penatua Yang Feng, apa yang kamu lakukan?" Yang Feng kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya minta maaf karena kehilangan ketenangan saya." Pemuda itu menegur dengan lembut, "Sudah cukup, Yang kecil. Jangan membuatnya takut." "Ya, kakek junior," kata Qin Wu yang dengan hormat. "Penatua, tolong ikuti saya," kata Yang Feng setelah dia tenang. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara untuk memberitahu Long Qingchong tentang masalah ini. Seorang tetua Nirvanik dari sekte yang murni. Seorang kaisar dewa datang berkunjung karena Duan Lingtian. Long Qingchong terkejut. Baru-baru ini, ada beberapa pasukan kaisar top yang berkunjung karena Duan Lingtian. Namun, yang terkuat di antara orang-orang yang datang ke sekte naga terbang hanyalah para dewa-dewa tingkat lanjut yang kekuatannya sebanding dengan sesepuh naga emas dari sekte naga terbang. Wajar jika Long Qingchong terkejut ketika dia mengetahui bahwa kaisar dewa dari sekte yang murni telah datang ke sekte naga terbang. "Aku akan segera datang," Long Qingchong membalas Yang Feng. Tanpa membuang waktu, Long Qingchong berjalan ke Yang Feng, bersiap untuk menyambut tetua Nirvanik dari sekte yang murni. Sebelumnya, dia hanya akan mengunjungi yang lain dari pasukan peringkat kaisar teratas setelah mereka menetap. Namun, bagaimana dia bisa memperlakukan kaisar dewa dengan cara yang sama? Bab 3918, Huang Yun di Lord Battlefield dari Imperial War Realm. Astaga, sosok yang terbelah menjadi beberapa sosok terjun ke danau dari langit dengan kecepatan kilat, melemparkan beberapa kompas formasi untuk membentuk formasi ilusi. Sebelum permukaan danau kembali tenang, dua sosok lain muncul di langit di atas danau. Berdasarkan token identitas yang disematkan di dada duo, mereka berasal dari sekte naga terbang. Orang dari sekte Taiyi itu terjun ke danau, salah satu tetua sekte naga terbang berkata sebelum dia terjun ke danau. Rekannya mengikuti. Orang licik itu juga membentuk formasi ilusi. Namun, apakah dia pikir dia bisa lolos? Tetua sekte naga terbang lainnya berkata dengan gigi terkatup. Penatua lainnya merasakan sekeliling dan berkata tanpa daya dengan senyum masam, "Penatua Huang, saya khawatir kita kehilangan dia. Dia tidak hanya membentuk formasi ilusi, tetapi dia juga menggunakan cara lain untuk memastikan pelariannya. Saya tidak berharap bahwa dia bukan penduduk asli alam dewa." "Maksudmu dia menggunakan doppelgangernya?" "Betul sekali. Dia mungkin sudah melarikan diri cukup jauh sekarang. Jika kita berpisah dan mengejarnya,
bahkan jika kita mengejar dan menemukan tubuh aslinya, aku tidak yakin kita cocok untuknya sendiri. Lagi pula, jika salah satu dari kita lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa kabur dari kita sama sekali. Lupakan saja kalau begitu. Ini salah kami karena ceroboh, kata tetua. Ekspresinya mereda setelah dia memikirkan situasinya. Pada saat yang sama, di kaki gunung berbahaya yang jauh dari danau, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Tak lama kemudian, beberapa sosok terbang dari arah yang berbeda dan memasuki tubuhnya. Sosok itu milik seorang pria parubaya dengan tubuh sedang dan tatapan tajam. Pada saat ini, dia terlihat sangat kasar. Dua tetua batiniah dari Sekte Naga Terbang itu pasti sangat marah sekarang sehingga aku, Huang Yun, berhasil melarikan diri dari mereka meskipun mereka bekerja sama. Terlebih lagi, kekuatan mereka setara denganku. Huang Yun adalah penatua batin dari Sekte Taiyi yang telah berada di Lord Battlefield selama beberapa tahun sekarang. Sejauh ini, dia telah menyergap dan berhasil membunuh selusin dewa-dewa yang belum sempurna dan satu dewa-dewa perantara dari Sekte Naga Terbang. Aku harus menemukan cara untuk membunuh dewa-dewa perantara lainnya dari Sekte Naga Terbang. Jika saya memberikan kontribusi besar selama Perang Kekaisaran, mungkin, Sekte akan melindungi saya dari kerabat dan teman-teman mereka yang meninggal karena saya. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di alam Perang Kekaisaran selamanya. Saya mempertaruhkan hidup saya setelah memasuki Lord Battlefield karena saya tidak punya harapan dan tidak ingin membakar keluarga dan murid saya. Aku seharusnya bisa menebus diriku sendiri setelah memberikan kontribusi yang begitu besar. Terlebih lagi, bahkan jika aku tidak memprovokasi Duan Lingtian, dia masih akan membunuh banyak anggota kami di King Battlefield. Sayang sekali Duan Lingtian hanyalah seorang Raja Dewa. Kalau tidak, aku bisa mencarinya di Lord Battlefield dan membunuhnya. Huang Yu merasa pahit ketika dia mengingat konfliknya dengan Duan Lingtian di kota perdamaian yang mengakibatkan situasinya saat ini. Api kebencian bisa terlihat menyala di matanya juga. Setelah beberapa saat, dia menemukan tempat terpencil dan mengkonsumsi pil surgawi untuk pulih. Sekitar setengah bulan kemudian, Huang Yun akhirnya pulih dari luka-lukanya. Saat dia terbang, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harap saya bisa membunuh beberapa dewa-dewa yang belum sempurna atau satu dewa-dewa perantara dari Sekte Naga Terbang. Dengan itu, aku seharusnya bisa menebus diriku sendiri. Setelah 2 bulan berlalu, Huang Yun akhirnya bertemu dengan dua dewa-dewa yang belum sempurna dari Sekte Naga Terbang. Duo dari Sekte Naga Terbang, yang tidak menyadari bahwa Huang Yun sedang memata-matai mereka, sedang mengobrol saat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu Duan Lingtian di Lord Battlefield. Dia sepertinya berkultivasi, tapi apa gunanya berkultivasi di sini? Siapa tahu, mungkin dia memahami hukum. Duan Lingtian. Mata Huang Yun menyipit saat mendengar percakapan keduanya. Dia terkejut mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi Lord of Gods. Namun, matanya berkilat dingin ketika dia mengingat keduanya mengatakan bahwa mereka baru saja bertemu dengan Duan Lingtian, yang sedang berkultivasi atau memahami hukum. Duan Lingtian, hari ini pasti hari keberuntunganku. Saya akan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu dan membiarkan yang lain hidup-hidup untuk diinterogasi. Huang Yun menggunakan salah satu doppelgangernya untuk mengalihkan perhatian salah satu dari keduanya sementara dia bergegas membunuh yang lain hanya dalam beberapa tarikan napas. Seorang penatua batin dari Sekte Taiyi. Ekspresi anggota yang masih hidup dari Sekte Naga Terbang berubah drastis. Dia tidak ragu-ragu dan segera melarikan diri. Sayangnya, dia masih ditangkap oleh Huang Yun. Wajahnya berubah pucat saat dia jatuh dalam keputusasaan. Huang Yun menatap pria itu dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu bertemu Duan Lingtian sebelumnya? Pria itu tahu dia akan mati, jadi dia mengabaikan Huang Yun. Huang Yun mencibir sebelum berkata, jika Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan menyiksamu perlahan sebelum membunuhmu. Tentu saja, Anda dapat meledakkan dunia kecil Anda, tetapi jiwa Anda akan menderita. Rasa sakit dan penderitaan berada di luar imajinasimu jika kamu melakukan itu. Tidak seperti ledakan yang sebenarnya, sebagian besar ledakan di dunia kecil tidak cukup kuat untuk membunuh. Selain itu, jiwa seseorang juga akan menderita serangan balasan. Untuk alasan ini, kebanyakan orang tidak akan meledakkan dunia kecil mereka. Tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan menyebabkan seseorang menderita. Saat Huang Yun berbicara,
dia memperluas kesadaran surgawinya untuk menahan orang lain. Ekspresi pria itu berubah ketika dia merasakan kekuatan kesadaran surgawi Huang Yun. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, kami bertemu Duan Lingtian di hutan batu beberapa hari yang lalu. Dia sedang duduk bersila di puncak gunung di hutan. Ketika kami lewat, dia mengangguk pada kami sebelum dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Pada saat yang sama, Lord of Gods yang belum sempurna dari Sekte Naga Terbang berpikir dalam hati, jika penatua batin dari Sekte Taiyi ini sendirian, dia pasti akan mati jika dia bertemu Duan Lingtian. Namun, jika dia memiliki penatua dunia bawah bersamanya, Duan Lingtian mungkin tidak akan bertahan. Saya hanya bisa mengambil risiko ini. Jika Duan Lingtian mati karena aku akan menebusnya di kehidupanku selanjutnya. Pria dan rekannya baru memasuki Lord Battlefield sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelum memasuki Lord Battlefield, dia telah mendengar tentang Duan Lingtian membunuh 2 Lord of Gods perantara yang merupakan prajurit kematian dan hampir sekuat penatua naga putih. Kapan Duan Lingtian menjadi Lord of Gods? Huang Yun terus bertanya. Meskipun dia tidak berpikir Duan Lingtian, yang baru saja menjadi Lord of Gods, adalah ancaman baginya, dia masih berhati-hati. Setahun yang lalu, pria itu berbohong. Berdasarkan pertanyaan Huang Yun, dia tahu Huang Yun pasti telah berada di Lord Battlefield selama bertahun-tahun sejak dia tidak menyadari terobosan Duan Lingtian. Dia memutuskan untuk berbohong untuk menurunkan penjagaan Huang Yun sehingga Huang Yun akan menghadapi Duan Lingtian sendirian. Senyum Huang Yun melebar setelah mendengar jawaban pria itu. Dia segera mengabaikan pencapaian mengerikan Duan Lingtian di King Battlefield, berpikir bahwa Duan Lingtian hanya berada di atas angin karena pemahamannya tentang hukum. Selain itu, dia adalah dewa-dewa perantara, akan semudah mencekik ayam baginya untuk membunuh dewa-dewa yang belum sempurna. Huang Yun berpikir dalam hati, bahkan jika Duan Lingtian sebanding dengan Simen Longxiang, dia tetap tidak akan cocok untukku. Setelah beberapa saat, Huang Yun bertanya, apakah dia sendirian? Ya, saya tidak melihat orang lain bersamanya, jawab pria itu dengan anggukan. Bahkan jika Duan Lingtian tidak sendirian, dia akan berbohong dan berkata Duan Lingtian sendirian. Bagaimanapun, dia bertekad untuk menyeret Huang Yun bersamanya. Sangat bagus. Huang Yun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengayunkan tangannya seperti pisau dan berkata, aku, Huang Yun, adalah orang yang menepati janjiku. Sekarang, mati. Bab 3919, bepergian puluhan ribu mil untuk mencari kematian. Sosok ungu duduk bersila dengan mata tertutup bisa dilihat di puncak gunung di hutan batu. Jika saya dapat menggunakan pedang Dao dan penguasaan Dao bersama-sama dengan sempurna, apakah itu akan meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang lebih tinggi? Haruskah saya menggabungkan mereka menjadi serangan? Tiba-tiba, badai spasial mulai mengamuk di sekelilingnya sebelum sinar pedang terbang bolak-balik. Setelah itu, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak seperti ini. Ini juga tidak berhasil. Duan Lingtian telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menggabungkan Masteri Dao dan Sword Dao menjadi serangan baru. Sayangnya, semua usahanya gagal. Saat ini, dia sudah agak lelah dan frustrasi. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa seorang pria dengan tubuh sedang melayang tinggi di langit dan menatapnya. Ini benar-benar Duan Lingtian. Saya tidak percaya dia menerobos dalam waktu yang singkat dan menjadi Lord of Gods. Untungnya, dia baru saja menjadi Lord of Gods baru-baru ini. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi lawannya jika beberapa ratus tahun telah berlalu. Pria itu tidak lain adalah Huang Yun, sesepuh batin dari Sekte Taiyi. Kembali pada awal Perang Kekaisaran, ketika Duan Lingtian, yang masih menjadi Raja Dewa, mengunjungi kota perdamaian untuk pertama kalinya, Huang Yun berselisih dengannya. Karena alasan itu, dia bersumpah untuk tidak meninggalkan medan perang raja sampai dia membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi. Duan Lingtian telah menjelaskan kepada yang lain bahwa kematian 100 Raja Dewa disebabkan oleh Huang Yun. Pada saat itu, Huang Yun telah meremehkan kata-kata Duan Lingtian dan bahkan mengejek Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian memasuki medan perang raja. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian benar-benar mampu membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi. Tak perlu dikatakan, banyak orang, termasuk pejabat tinggi, melampiaskan kemarahan mereka padanya ketika Duan Lingtian membunuh Raja para Dewa dari Sekte Taiyi.
Dalam keadaan seperti itu, Huang Yun melarikan diri ke Lord Battlefield. Dia tidak berani pergi, takut membebani kerabat dan muridnya. Yang terpenting, dia tidak berani pergi karena hidupnya akan dalam bahaya begitu dia kembali ke Sekte Taiyi. Awalnya, dia berkeliaran dengan putus asa dan membunuh beberapa dewa-dewa yang dia temui. Namun, dengan lebih banyak orang yang dia bunuh, nyala harapan dan keinginan untuk hidup kembali berkobar di hatinya. Dia berpikir bahwa mungkin orang-orang dari Sekte Taiyi akan memaafkannya jika dia berkontribusi besar selama Perang Kekaisaran. Huang Yun sangat berhati-hati dan tidak langsung menyerang. Sebaiknya ekstra hati-hati. Saya tidak tahu pasti apakah ada yang melindungi Duan Lingtian dalam kegelapan. Tidak mungkin bagi Tetua Naga Putih untuk melindunginya, tetapi bukan tidak mungkin bagi Tetua Batin untuk melakukannya. Huang Yun tidak membiarkan kebenciannya membutakannya dan tetap berhati-hati. Ini adalah salah satu alasan dia berhasil bertahan begitu lama di Lord Battlefield. Karena kewaspadaannya, dia bahkan berhasil melarikan diri dari dua tetua dalam dari Sekte Naga Terbang sebelumnya. Dia juga beruntung dia tidak bertemu dengan Tetua Naga Putih. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika dia pergi, aku akan terus mengikutinya dan mengamatinya untuk memastikan tidak ada yang diam-diam melindunginya sebelum aku bergerak, pikir Huang Yun dalam hati, menahan keinginan untuk bergegas keluar dan membunuh Duan Lingtian. Dia terus bersembunyi, menunggu waktunya saat dia mengamati Duan Lingtian. Dia yakin tidak ada Tetua Naga Putih yang melindungi Duan Lingtian. Kalau tidak, Penatua Naga Putih pasti sudah merasakan kehadirannya. Sabar, sabar, pikir Huang Yun berulang kali. Dia seperti serigala rakus yang mengintai mangsanya dan waspada terhadap jebakan yang dipasang oleh pemburu yang mengintai di kegelapan. Duan Lingtian secara alami tidak bisa merasakan Huang Yun karena dia hanya seorang dewa-dewa yang belum sempurna. Kekuatannya yang luar biasa berasal dari hukum ruang angkasa, penguasaan Dao, dan pedang Dao. Bahkan doppelgangernya tidak memberinya keuntungan karena bisa dilawan oleh kekuatan garis keturunan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, kesadaran surgawinya adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Karena itu, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan dewa-dewa perantara. Meskipun demikian, dia yakin dia akan dapat bereaksi tepat waktu jika Lord of Gods perantara menyergapnya. Pada saat ini, Duan Lingtian berpikir dalam hati, lupakan saja. Saya harus terus berburu beberapa dewa-dewa dari Sekte Taiyi sebelum meninggalkan medan perang. Pada tahap ini, dengan limit Divine Pills, aku seharusnya bisa menembus kemacetan. Setelah bertarung dan membunuh Liu Yin, seorang penatua naga putih dari Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian bisa merasakan kemacetannya mengendur. Setelah itu, dia bertemu dengan sesepuh batin dari Sekte Taiyi dan bertukar 1000 pukulan sebelum membunuh pihak lain dengan masteri daunnya. Pada saat itu, tetua batin dari Sekte Taiyi telah dibingungkan oleh peningkatan kekuatan Duan Lingtian yang tiba-tiba setelah bertukar 1000 gerakan. Pertempuran dengan sesepuh batin membawanya selangkah lebih dekat ke terobosan. Akhirnya, Duan Lingtian berhenti mencoba menggabungkan masteri Dao dan Sword Dao menjadi serangan. Dia mengambil beberapa pil surgawi batas untuk sepenuhnya memulihkan energi surgawinya. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian meninggalkan hutan batu setelah energi surgawinya terisi kembali sepenuhnya. Dia terbang menuju pintu keluar di Lord Battlefield, berharap bertemu dengan beberapa Lord of Gods lagi dari Sekte Taiyi. Huang Yun, yang membuntuti Duan Lingtian, bertanya-tanya dalam hati, apakah dia berencana meninggalkan Lord Battlefield. Huang Yun secara alami tahu Duan Lingtian sedang menuju pintu keluar ke Flying Dragon City. Biasanya, pihak oposisi tidak akan mendekati pintu keluar lawan mereka karena risikonya. Aku akan mengikutinya selama beberapa hari lagi hanya untuk memastikan sebelum aku bergerak. Huang Yun dengan sabar mengikuti Duan Lingtian. Dia tidak menatap Duan Lingtian terlalu lama, karena takut memperingatkan Duan Lingtian. 6 hari kemudian, Duan Lingtian memasuki gurun tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang terlihat sama sekali. Setelah berkeliaran di gurun selama beberapa jam, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ledakan. Duan Lingtian melintas tepat saat ledakan menggelegar terdengar di udara. Setelah itu, ketika dia muncul kembali, dia menemukan sosok di sebelahnya. Astaga, sebuah pedang menyilaukan menyapu Duan Lingtian segera. Dia tidak bisa berteleportasi tepat waktu sehingga dia dengan cepat mundur. Saat dia terbang kembali,
dia akhirnya melihat dengan baik ke pihak lain dan berseru, sedikit terkejut, ini kamu. Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Huang Yun, yang telah menunjukkan dirinya setelah menunggu selama 10 hari, berkata. Dia memandang Duan Lingtian dengan dingin, sedikit terkejut juga. Bagaimanapun, serangan mendadaknya sebelumnya akan membunuh Lord of Gods yang belum sempurna, tetapi Duan Lingtian hampir tidak terluka. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Duan Lingtian secara alami mengingat Huang Yun, yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Huang Yun mengejek dan berkata, saya telah mengikuti Anda selama puluhan ribu mil. Duan Lingtian, hari ini adalah hari kematianmu. Puluhan ribu mil. Duan Lingtian mencibir dan berkata, kamu melakukan perjalanan puluhan ribu mil hanya untuk mencari kematian. Bab 3920, apakah sulit? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Huang Yun berkata dengan jijik setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak membuang waktu dan mulai menyerang lagi. Menurutnya, tidak ada gunanya marah dengan pria yang akan segera mati. Duan Lingtian cukup terkejut bahwa dia bertemu dengan pria yang berulang kali memprovokasi dia di Peace City di Lord Battlefield. Dia bahkan lebih terkejut bahwa pria itu berhasil menemukannya. Bagaimanapun, dia secara alami tidak takut. Dia bertanya dengan percaya diri, apakah itu sejauh mana kekuatanmu? Bagi Duan Lingtian, yang mampu membunuh sesepuh dunia bawah biasa, membunuh seorang tetua batin belaka tidaklah sulit sama sekali. Dia menggunakan masteri daunnya dan mengeluarkan pedang sucinya yang menonjol. Badai spasial segera muncul, menghancurkan serangan Huang Yun dan membangun penghalang pertahanan dengan tergesa-gesa. Kemudian, Duan Lingtian dengan mudah memotong salah satu lengan Huang Yun. Huang Yun dalam keadaan linglung ketika dia kehilangan salah satu lengannya. Dia akan mati jika Duan Lingtian terus menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Anda hanya Lord of Gods yang belum sempurna? Kenapa kamu begitu kuat? Huang Yun kehilangan semua kesombongannya ketika dia sadar kembali. Wajahnya pucat ketika dia melihat Duan Lingtian, dan keputusasaan bersinar di kedalaman matanya. Dia tidak mengerti bagaimana Lord of God yang belum sempurna berhasil menghancurkan serangannya dan memotong lengannya hanya dengan satu serangan. Apakah kamu tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunanmu? Coba gunakan, kata Duan Lingtian mengejek. Dia tidak menyadari bahwa seperti dia, Huang Yun berasal dari alam Devata. Ekspresi Huang Yun berubah drastis setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia menyesal tidak menggunakan doppelgangernya untuk menyerang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menyerang lagi. Duan Lingtian cukup terkejut bahwa Huang Yun tidak melarikan diri dan memilih untuk menyerangnya meskipun tahu dia lebih kuat. Pada saat ini, di tengah serangannya, sosok lain muncul. Satu tinggal untuk menyerang sementara yang lain melarikan diri dengan kecepatan kilat. Doppelganger dari hukum. Menarik, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kemudian, sesosok melesat keluar dari tubuhnya sebelum dia pergi untuk mengejar Huang Yun. Dia telah meninggalkan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Hanya dalam beberapa napas, doppelganger Duan Lingtian menghancurkan doppelganger Huang Yun. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menyusul Huang Yun. Setelah menghalangi jalan Huang Yun, doppelganger dari hukum ruang angkasa melintas dan berdiri di belakang Huang Yun juga. Kemudian, dia berkata, tidak heran kamu tidak menggunakan kekuatan garis keturunan. Ternyata, kamu juga dari salah satu alam Devata. Ekspresi Huang Yun sangat tidak sedap dipandang saat ini. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi dengan harapan saat dia memohon, Duan Lingtian, Anda tahu betapa sulitnya bagi orang-orang seperti kita dari alam Devata untuk berkultivasi ke tahap ini. Lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan menghalangi jalanmu lagi. Apakah itu sulit? Duan Lingtian berkata sambil mengangkat alis. Kemudian, dia menghilangkan keampuhan pil surgawi yang menyembunyikan usia tulangnya. Setelah merasakan usia sebenarnya Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya, mata Huang Yun melebar saat dia berseru kaget, kamu baru berusia 700 tahun. Bukan rahasia lagi bahwa Duan Lingtian, anak ajaib dari Sekte Naga Terbang, bahkan belum berusia 3000 tahun. Saat itu, Huang Yun sempat kaget dan iri saat mengetahui prestasi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian berasal dari alam Devata seperti dia. Sekarang dia mengetahui bahwa Duan Lingtian baru berusia sedikit di atas 700 tahun, dia merasa seolah-olah pandangan dunianya telah terbalik. Mungkin,
Hanya beberapa keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam dewa dengan sumber daya budidaya tak terbatas yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Duan Lingtian, apalagi seseorang dari alam Devata. Duan Lingtian menghela nafas. Baik, aku akan jujur padamu. Hal ini agak sulit. Saya sudah berusia 700 tahun, tetapi saya hanya seorang dewa para dewa. Pada tingkat ini, saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjadi dewa tertinggi pada usia 1000 tahun. Ini adalah kata-kata tulus Duan Lingtian. Berdasarkan kecepatan kultivasi sekarang, dia yakin 80% dia akan segera menjadi Kaisar Dewa. Meskipun kesulitannya meningkat setelah dia menjadi Lord of Gods, dia cukup yakin dia akan menjadi Emperor of Gods sebelum berusia 1000 tahun. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin dia akan menjadi dewa tertinggi saat itu. Kata-kata Duan Lingtian hanya membuat Huang Yun kesal. Lagi pula, kedengarannya seolah-olah Duan Lingtian membual, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Bagaimanapun, tidak sulit bagiku untuk sampai sejauh ini pada usia 700 tahun, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Huang Yun mengabaikan kata-kata ini dan berkata dengan percaya diri, Duan Lingtian, nyatakan kondisimu. Apa yang harus saya lakukan agar Anda mengampuni saya? Tidak ada yang berharga di cincin spasial saya, dan saya hanya bernilai poin perang. Jika Anda bersedia membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu Anda tentang pertemuan yang kebetulan. Tak perlu dikatakan, ini hanya kebohongan untuk mempertahankan hidupnya. Huang Yun ingin menggunakan keserakahan manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Menurutnya, untuk seorang pemuda yang baru berusia sekitar 700 tahun, godaan untuk bertemu secara kebetulan terlalu besar. Huang Yun berpikir dalam hati, Duan Lingtian pasti memiliki banyak pertemuan kebetulan. Mereka pasti menjadi alasan utama mengapa dia begitu kuat. Orang seperti itu pasti akan tergoda oleh kata-kataku. Bertentangan dengan harapan Huang Yun, Duan Lingtian tertawa dan berkata, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Lupakan. Jangan buang waktu. Sebelum Huang Yun bisa menjawab, Duan Lingtian melambaikan tangannya, dengan mudah membunuh Huang Yun. Setelah mengumpulkan barang-barang Huang Yun, Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya cukup beruntung bahwa saya berhasil membunuh sesepuh dalam Sekte Tai. Selanjutnya, saya harus fokus pada kultivasi saya. Tidak peduli berapa banyak pil surgawi, itu masih akan memakan waktu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit sebelum dia berjalan ke pintu keluar yang menuju ke kota naga terbang. Selama perjalanannya, dia hanya bertemu dengan anggota lain dari Sekte Naga Terbang. Berdasarkan token identitas pihak lain adalah diaken dalam dari Sekte Naga Terbang. Ini Duan Lingtian. Mata kedua tetua yang menjaga pintu masuk ke Lord Battlefield menyala ketika mereka melihat Duan Lingtian keluar. Mereka mengirim pesan kepada Penatua Naga Putih yang bertanggung jawab karena mereka telah diberitahu untuk memberitahu atasan mereka segera setelah Duan Lingtian meninggalkan Lord Battlefield. Tidak butuh waktu lama setelah Duan Lingtian meninggalkan Lord Battlefield ketika Naga Putih yang tidak dikenalnya mendekatinya. Penatua Naga Putih adalah pria berotot dengan fitur wajah yang kuat. Dia tersenyum cerah ketika dia berkata, Duan Lingtian, reputasimu mendahuluimu. Saya Jiang Dong, Penatua Naga Putih. Penatua Jiang, sapa Duan Lingtian sebelum dia bertanya, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Jiang Dong menjawab sambil tersenyum, pemimpin sekte ingin segera bertemu denganmu. Jika tidak apa-apa, setelah Anda menukar poin perang Anda harus segera mencari pemimpin sekte. Jiang Dong tidak terburu-buru Duan Lingtian. Bagaimanapun, mereka telah menunggunya selama beberapa bulan. Tidak ada bedanya jika mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahu saya tentang ini, Penatua Jiang, kata Duan Lingtian sambil mengangguk dan tersenyum. Baik, saya akan pergi dulu sekarang setelah saya menyampaikan pesan kepada Anda, kata Jiang Dong sebelum pergi. Baik. Setelah itu, Duan Lingtian pergi ke kota perdamaian. Dia menarik perhatian semua orang saat dia berjalan ke sana. Itu Duan Lingtian. Dia meninggalkan Lord Battlefield. Berdasarkan kekuatannya saat ini, seharusnya mudah baginya untuk membunuh sesepuh batin dari Sekte Tai, tentu saja. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya dalam perjalanan ini. Bagaimanapun, Lord Battlefield sangat luas. Bahkan jika dia benar-benar kuat, dia membutuhkan keberuntungan untuk bertemu lawan. Duan Lingtian tidak memperhatikan orang-orang dari Sekte Naga Terbang yang mengikutinya. Dia sudah terbiasa dengan keriuhan.
Kerumunan berkumpul saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu saat dia mengeluarkan dewa-dewa yang belum sempurna dan dua token identitas dewa-dewa perantara.